Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 367, Ordo Asura. Mendengar jawaban Zhao Su, Huang Xiaolong merasa lega, tetapi kemudian teringat masalah pemilihan murid Dewa Templar, dia merasa sedikit tertekan karena melewatkannya. Sepertinya dia perlu memikirkan metode lain untuk menyelamatkan Li Lu. Tetapi sekali lagi, ini belum tentu merupakan hal buruk. Dewa Templar mungkin sudah menduga bahwa dia akan muncul dalam pemilihan murid untuk melakukan sesuatu dan membuat persiapan terlebih dahulu, tinggal menunggu dia jatuh ke dalam perangkap yang sudah disiapkan. Jika dia muncul, dia tidak hanya tidak akan bisa mengeluarkan Li Lu, dia bahkan bisa kehilangan dirinya sendiri dalam pertaruhan itu. Xiaolong, apakah terjadi sesuatu kali ini selama latihan tertutupmu? Tanya Huang Peng. Huang Xiaolong mengangguk, ya, sesuatu yang tak terduga terjadi, tetapi sekarang sudah baik-baik saja. Mengingat adegan tubuhnya meledak karena terlalu banyak esensi naga sejati, Huang Xiaolong masih merasakan jantungnya berdebar-debar. Jika bukan karena kemajuannya ke alam Sein, menjadi abadi kecuali jiwanya dihancurkan, dia pasti sudah mati sekarang. Untungnya, roh bela diri naga hitam dan biru menjaga mutiara naga saat itu. Ayo masuk dan bicara. Melihat ekspresi di sekelilingnya, Huang Xiaolong tahu bahwa semua orang punya banyak pertanyaan, jadi dia membujuknya dengan senyuman. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong dan yang lainnya duduk di aula, mengobrol. Akibat rasa khawatir terhadap Huang Xiaolong, suasana di ruang Mahasuci menjadi berat dan tegang. Namun, setelah Huang Xiaolong muncul di hadapan semua orang, suasananya bagaikan seberkas sinar mentari yang menyapu bersih awan gelap, kembali ceria dan penuh tawa. Paman, Paman. Pada saat ini, keponakan Guo Xiaofan tiba di samping Huang Xiaolong. Suaranya yang kekanak-kanakan berkata, "Ibu bilang kamu adalah orang paling kuat di dunia ini, bisakah kamu mengajariku?" 3 tahun berlalu, si kecil sudah berusia 5 tahun dan jauh lebih tinggi, tetapi masih tetap imut dan menggemaskan. Huang Xiaolong menyeringai mendengar ucapan anak kecil itu, "Mengajarimu. Apa yang ingin kamu pelajari?" Kepala Guo Xiaofan miring ke samping dan berkata, "Aku ingin belajar terbang." Jawaban ini mengundang tawa semua orang yang hadir. Huang Xiaolong setuju, "Baiklah, kalau begitu paman akan mengajarimu cara terbang." Guo Xiaofan kecil berseri-seri mendengar janji Huang Xiaolong, tangannya bertepuk tangan dengan gembira dan bersorak gembira, lalu berlari ke Huang Min dan Guo Tai, memberitahu dia bahwa paman berjanji untuk mengajarinya. Melihat Guo Xiaofan, Huang Xiaolong teringat masa kecilnya sendiri. Saat itu, kakeknya, Huang Qide, sangat menyayangi putra paman tertuanya, Huang Wei. Setelah 2 dekade, kehidupannya terasa berbeda. Kemudian Huang Xiaolong bertanya kepada Zhao Su dan Zhang Fu tentang situasi di luar, dan juga berita tentang reruntuhan klan naga kuno di hutan asal. Dalam 3 tahun terakhir, Zhao Su dan Zhang Fu keduanya telah menjelajah keluar dari Broken Tiger Reef 2 kali, oleh karena itu mereka memiliki gambaran tentang situasi di luar. Zhao Su melaporkan kepada Huang Xiaolong tentang masalah klan naga kuno hutan asal, di mana Dewa Templar dan pasukan lainnya bertempur untuk mendapatkan mayat naga suci purba. Pada akhirnya, Dewa Templar merampas 3, Chen Tianqi memenangkan 1, klan Bismen dan ahli binatang iblis dari benua 10 arah berhasil merampas masing-masing 2. 3 mayat dibawa ke negeri Betlam, dan yang terakhir diambil oleh orang misterius. Juga, Tuan Muda, saat ini, Dewa Templar telah menguasai 9 kerajaan di bawah kekaisaran Duanren. Zhang Fu menambahkan. Dewa Templar menguasai 9 kerajaan kekaisaran Duanren. Huang Xiaolong benar-benar terkejut dengan informasi ini. Situasi ini menempatkan kekaisaran Duanren dalam posisi yang genting. Zhang Fu juga memasang ekspresi serius di wajahnya, lalu melanjutkan, "Ya, jika bukan karena perjanjian aliansi benua angin salju yang ditandatangani antara Kekaisaran Duanren, Kekaisaran Fajar Agung, Kekaisaran Goryeo, dan 6 kekaisaran lainnya yang menghalangi Dewa Templar, mereka pasti sudah menyerang untuk menaklukkan kota Kekaisaran Duanren." Alis Huang Xiaolong berkerut dalam. Meskipun para Dewa Templar bertindak dengan hati-hati, tidak berani melancarkan serangan berskala besar, itu tetap hanya masalah waktu. Bagaimana dengan kerajaan Luotong? Huang Xiaolong tiba-tiba bertanya. Zhao Su dan Zhang Fu saling berpandangan, ragu-ragu. Keduanya tahu bahwa Huang Xiaolong dan Pangeran Lukai dari kerajaan Luotong memiliki teman baik. Bicaralah. Menyadari percakapan kecil antara Zhao Su dan Zhang Fu, perasaan tidak menyenangkan memenuhi hati Huang Xiaolong. Menjawab Tuan Muda, kerajaan Luotong telah jatuh ke dalam kendali Dewa Templar, dan Pangeran Lukai dieksekusi oleh Li Molin. Zhao Su ragu-ragu sejenak, sebelum mengatakan kebenarannya. Apa? Huang Xiaolong tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya, matanya berubah menjadi merah. Lukai, mati. Dibunuh oleh Li Molin. Li Molin. Huang Xiaolong menggertakkan giginya, menggigit setiap kata.
Semua orang tercengang melihat momentum Huang Xiaolong, termasuk Zhao Su dan Zhang Fu. Berdaulat, dia. Tuan muda, Anda. Zhang Fu bertanya dengan heran. Huang Xiaolong memusatkan auranya, lalu mengangguk, kali ini dalam latihan tertutup, aku telah menerobos ke alam Sein tingkat ketiga. Alam Sein tingkat ketiga. Semua orang berseru tak percaya hampir bersamaan, mata mereka terfokus pada Huang Xiaolong. Ini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Zhao Su dan Zhang Fu paling merasakannya. Sebelum Huang Xiaolong berlatih secara tertutup, Huang Xiaolong baru saja naik ke alam Sein, tetapi sekarang, dia telah mencapai alam Sein tingkat ketiga. Memikirkan hal itu, Huang Xiaolong tidak menyembunyikannya dari orang-orang yang hadir, aku telah mendapatkan mutiara naga. Ketika Huang Xiaolong kembali dari hutan asal, dia tidak memberitahu siapapun tentang mutiara naga, jadi semua orang masih tidak tahu tentang ini. Mutiara naga, harta karun terbesar klan naga yang legendaris, mutiara naga. Zhao Su dan Zhang Fu terlonjak dari tempat duduk mereka mendengar kata-kata Huang Xiaolong, mata mereka melebar seukuran kepalan tangan bayi dan mulut mereka menganga. Huang Peng, Su Yan, dan yang lainnya mungkin tidak menyadari pentingnya mutiara naga, tetapi Zhao Su dan Zhang Fu menyadarinya. Oleh karena itu, Huang Xiaolong tidak merasa aneh melihat reaksi kedua orang ini. Huang Xiaolong mengangguk, aku sedang berlatih secara tertutup untuk memurnikan mutiara naga. Ada kecelakaan kecil di tengah-tengah, itulah mengapa butuh waktu lama, tapi aku telah memurnikan mutiara naga sepenuhnya. Tidak sekedar disempurnakan, pada dasarnya itu menjadi bagian dari tubuhnya. Huang Xiaolong bisa merasakan dengan jelas mutiara naga di antara alisnya melepaskan saripati naga sejati setiap detik sepanjang waktu, kekuatannya terus meningkat setiap saat, tumbuh semakin kuat hingga saripati naga sejati di dalam mutiara naga habis. Pada titik ini, Zhao Su dan Zhang Fu yang tercengang pulih dari kesalahan mereka, berlutut dengan satu lutut karena kegirangan, memuji, selamat, Tuan Muda, karena telah mendapatkan harta karun besar klan naga. Penguasa tidak terkalahkan. Selamat, Tuan Muda, karena telah mendapatkan harta karun klan naga. Penguasa tak terkalahkan. Yu Ming, Fei Hou, dan Hao Tian segera mengikuti, berlutut memberi hormat. Huang Xiaolong tersenyum tak berdaya pada mereka, menyuruh mereka bangkit. Ketika mereka berlima berdiri, Huang Xiaolong bertanya tentang Chen Tianqi. Menjawab Tuan Muda, setahun yang lalu, Chen Tianqi telah mengumumkan kepada semua pasukan bahwa dia akan menggantikan posisi penguasa gerbang Asura. Pada hari itu, dia mengundang banyak ahli dan klan dari pasukan ke upacara tersebut. Zhao Su menjawab tanpa menyembunyikan kebenaran. Huang Xiaolong mendengus dingin mendengar jawaban Zhao Su, menggantikan posisi penguasa gerbang Asura. Kemudian dia menoleh ke Zhao Su dan Zhang Fu, penjaga kiri Zhao, penjaga kanan Zhang. Bawahan hadir. Zhao Su dan Zhang Fu keduanya gemetar, melangkah maju dengan hormat. Sampaikan Ordo Asura, beritahu para tetua, pemimpin wilayah, dan murid-murid bahwa aku memiliki cincin Asura, aku adalah penerus sah dari posisi penguasa gerbang Asura. Siapapun yang tunduk kepada Chen Tianqi akan diperlakukan sebagai pengkhianat gerbang Asura dan akan dihukum sesuai dengan peraturan gerbang Asura kami. Huang Xiaolong berkata dengan suara nyaring. Sebelumnya, Huang Xiaolong masih lemah, tidak punya pilihan selain menyembunyikan identitasnya sebagai penguasa gerbang Asura. Namun, keadaannya berbeda sekarang, ia telah maju ke puncak alam Sein Orde ketiga dan cukup kuat untuk melawan Chen Tianqi sendirian, itulah sebabnya ia tidak ragu mengungkapkan fakta bahwa ia adalah penerus sah untuk posisi penguasa gerbang Asura. Bawahan akan patuh. Zhao Su dan Zhang Fu merasakan darah mereka mendidih karena kegembiraan atas perintah Huang Xiaolong, mengakui perintah itu dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya.